warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, let me introduce myself. Nama saya Adinda Sitah Kesyarani dengan NIM 22107501007 dari kelas Pendidikan Biologi A angkatan 2022, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar, dengan dosen pengampuh Ibu Dr. Evi Ristiana SPD MPD, mata kuliah Biologi Dasar. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang enzim, tahapan proses katabolisme dan anabolisme, serta respirasi aerob dan anaerob. Check it out! Nah guys, apa sih enzim itu? Enzim adalah senyawa organik yang berfungsi untuk mempercepat katabolisme. Nah, maka dari itu, enzim dapat disebut dengan katalisator. Nah guys, perlu kita ketahui bahwa enzim ini bekerja dengan spesifik. Maksud dari kalimat tersebut adalah satu jenis enzim hanya dapat mengatalis satu reaksi khusus. Hal tersebut disebabkan karena urutan asam amino yang membentuk enzim unik dan berbeda satu sama lain. Pengklasifikasian enzim dapat dibagi berdasarkan tipe reaksi yang diketahui. Nah, enzim dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, oksidoreduktase. Enzim oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Nah, dalam golongan enzim ini terdapat dua macam enzim yang paling utama, yaitu oksidase dan dehidrogenase. Oksidase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi antara substrat dengan molekul oksigen, sedangkan dehidrogenase adalah enzim yang aktif dalam pengambilan atom hidrogen substrat. Yang kedua adalah transferase. Enzim transferase ini adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus. Yang ketiga adalah hidrolase. Enzim hidrolase merupakan sekelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Nah, enzim-enzim yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah amilase, interfase, selulase, dan sebagainya. Yang keempat adalah liase. Enzim liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan dengan tidak menggunakan molekul air. Yang kelima adalah isomerase. Enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru yang merupakan isomer dari substrat, atau dengan perubahan isomer posisi, misalnya mengubah aldosa menjadi ketosa. Nah, selanjutnya yang keenam atau yang terakhir adalah ligase. Enzim ligase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan-ikatan tertentu, misalnya pembentukan ikatan CC, CO, dan CS dalam biosintesis koenzim A, serta pembentukan ikatan CN dalam sintesis glutamin. Mekanisme kerja enzim dapat dibedakan menurut beberapa faktor. Yang pertama, berdasarkan tempat kerjanya. Nah, pada faktor ini, enzim terbagi menjadi eksoenzim dan endoenzim. Nah, eksoenzim adalah enzim yang bekerja di luar sel, sedangkan endoenzim adalah enzim yang aktivitasnya berada di dalam sel. Nah, yang kedua, berdasarkan keberadaan substrat. Pada faktor ini, enzim dibedakan menjadi enzim konstitutif dan enzim induktif. Enzim konstitutif adalah enzim yang terus terbentuk walaupun tidak ada substratnya, sedangkan enzim induktif adalah enzim yang hanya terbentuk jika ada rangsangan dari substrat. Yang ketiga, berdasarkan sifat komplementer. Maksudnya, sisi enzim harus komplement satu sama lain. Enzim memiliki sisi aktif, yaitu sisi yang melakukan fungsi pengerahan, pengikatan, dan katalisis. Sisi aktif ini biasanya berupa celah asam amino yang khusus. Terdapat dua mekanisme kerja enzim berdasarkan sifat komplementernya, yaitu lock and key dan induced feed. Pada mekanisme lock and key, sisi aktif enzim hanya memiliki kesesuaian satu macam substrat saja seperti kunci dan gembok. Mekanisme induced feed lebih fleksibel, maksudnya beberapa enzim bisa mengubah bentuk sisi aktif agar bisa berikatan dengan substratnya.
Nah, perlu diketahui juga bahwa ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim di dalam tubuh kita. Di antaranya adalah suhu, derajat, keasaman atau pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, aktivator, dan inhibitor. Nah guys, setelah kita membahas tentang enzim, sekarang kita membahas tentang tahapan proses katabolisme dan metabolisme. Apa sih itu katabolisme dan metabolisme? Katabolisme adalah pemecahan molekul kompleks menjadi sel yang lebih sederhana sehingga akan melepas energi. Sementara anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks di dalam tubuh dari sel yang lebih sederhana sehingga membentuk energi. Nah, di dalam tubuh kita, anabolisme berproses secara simultan dengan katabolisme. Adapun beberapa contoh dari proses katabolisme yaitu katabolisme karbohidrat yang artinya penguraian karbohidrat menjadi monomernya yakni glukosa, sedangkan katabolisme lemak artinya penguraian lemak atau lipid menjadi monomernya yakni asam lemak, dan adapun katabolisme protein yang artinya penguraian protein menjadi monomernya yakni asam amino. Nah, jadi keterkaitan antara katabolisme karbohidrat, katabolisme lemak, dan protein ada pada siklus Krebs. Nah, selanjutnya kita membahas tentang respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, respirasi aerob terdiri dari beberapa tahap yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transfer elektron. Sedangkan respirasi anaerob terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokariotik ataupun makhluk hidup uniseluler yang berada pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Nah, respirasi anaerob berdasarkan hasil katabolismenya dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. So guys, I think that's all from me. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.